Hai Sobat Tari, kami dari kelompok 3 mata kuliah isu terkini K3, kelas 6D. Kelompok kami akan membahas tentang Geek World. Kelompok kami terdiri dari Dinda Adini, Edenia Devina, Farha Sukmadewi, dan juga Tifania Hapsari. Terdapat 4 subbab yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada Geek Work, yang kedua Geek Work dan Pekerja, yang ketiga Geek Work dan K3, dan yang keempat studi kasus. Subbab pertama yaitu Geek Work. Geek Work terdiri dari dua kata, geek dan work. Kata geek sendiri berasal dari slang bahasa Inggris yang berarti manggung. Apa kalian tahu pertunjukan musik yang diisi oleh band? Biasanya ketika pertunjukan musik tersebut selesai, maka band tersebut akan pergi untuk menemukan penampilan atau pertunjukan mereka berikutnya. Maka geek bisa diartikan juga sebagai pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kata work berasal dari bahasa Inggris yang berarti pekerjaan. Menurut ILO tahun 2019, geek work merupakan seseorang yang dipekerjakan dan menghabiskan setidaknya 1 jam di kegiatan ekonomi selama seminggu. Kemudian, menurut Sindikasi 2020, pekerja geek merupakan salah satu fenomena yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja fleksibel. Grafik di samping menunjukkan prevalensi geek work pada tahun 2016 melalui survei di negara Eropa, dan diketahui bahwa prevalensi tertinggi itu diduduki oleh negara Italia sebesar 27,9% dan prevalensi terendah yaitu pada negara Belanda sebesar 8,1%. Lalu, bagaimana kondisi geek work di Indonesia? Ternyata, gig ekonomi di Indonesia berkembang dengan pesat dalam waktu beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Bloomberg, sepertiga dari 127 juta masyarakat Indonesia yang bekerja termasuk dalam kategori freelance dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu. Angka tersebut tentunya tidak terlepas dari digitalisasi dan automisasi yang terjadi di era industri 4.0, di mana pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pekerja juga memiliki kuasa atas waktu dan tempat kerjanya sehingga menjadi lebih fleksibel. Pendapatan yang mereka peroleh pun berbanding lurus dengan berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka selesaikan dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa saja karakteristik dari pekerja geek? Yang pertama ada self-employed, di mana mereka tidak terikat pada suatu perusahaan tertentu, sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam memilih proyek atau pekerjaan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua ada limited contract, di mana pekerjaan yang diambil biasanya berdasarkan kontrak dan untuk mengerjakan tugas yang spesifik dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada more than one source income, di mana mereka tidak memiliki gaji bulanan, namun mereka memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Kemudian, apa saja faktor dari gig ekonomi? Yang pertama, ada berkurangnya pekerjaan manufaktur tradisional. Inilah yang menyebabkan pekerja gig semakin berkembang. Kemudian yang kedua ada perkembangan teknologi di mana internet memudahkan kita untuk bekerja di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga ada pergeseran ekonomi dan yang keempat pembayaran atau pajak, di mana di beberapa negara business owner lebih sedikit membayar pajak dibandingkan karyawan. Lalu, apa saja sih contoh pekerja gig atau gig work? Graphic designer, web developer, termasuk pekerja gig loh. Kemudian ada yang sering kita lihat di jalan, ada yang warna hijau, kuning, dan ada juga yang mengetuk pintu rumah kita atau menyalakan bel rumah. Ya, tidak lain tidak bukan adalah ojek online dan kurir serta food delivery driver yang termasuk ke dalam pekerja gig. Lalu, apa kalian tahu Jung Setpil yang ada di Backstreet Rookie? Atau Yoon Jim Young yang ada di Ecoviet? Atau Hong Banjang yang ada di Hometown Cha-Cha-Cha yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu juga termasuk pekerja gig loh. Lalu, apa kalian tahu Min Sol A yang ada di drama Penthouse? Di mana pekerjaan Min Sol A sebagai tutor juga termasuk ke dalam pekerja gig. Lalu, untuk kalian yang sering menggunakan media sosial, pastinya tahu Ria SW, Messi, dan Jerome Pauline.
Pekerjaan mereka sebagai pembuat konten YouTube juga termasuk ke dalam gig work. Lalu bagaimana sih hubungan antara gig work dan pekerja? Nah, sebelumnya kita pahami lagi ya konsepnya. Jenis pekerjaan gig atau gig employment ini hadir karena faktor-faktor determinan seperti kehadiran gig ekonomi, revolusi industri, dan juga labor market flexibility atau fleksibilitas dari pasar pekerja. Kemudian dia juga hadir karena perubahan lifestyle masyarakat dan juga terjadinya digitalisasi. Nah, gig employment sendiri terbagi menjadi short-term contract atau karyawan gig dengan kontrak sementara. Kemudian, ada juga pekerja gig yang berstatus sebagai independent workers atau pekerja independen, seperti freelancer yang merupakan self-employed, kontraktor independen, dan juga mitra. Kemudian ada temporary workers, yaitu karyawan tidak tetap. Sehingga sifat hubungan kerja antara pekerja tradisional dan gig workers relatif berbeda. Apabila pekerja tradisional memiliki hubungan dua arah yaitu pemberi kerja dan juga karyawan, namun pada gig workers dapat terjadi secara paralel, yaitu karyawan dapat memiliki lebih dari satu sumber pekerjaan atau lebih dari satu pemberi kerja. Nah, secara spesifik, perbedaan mendasar antara pekerja tetap tradisional dan gig workers adalah yang pertama penentuan upah. Pekerja tetap tradisional biasanya dibayar berdasarkan presensi atau jam kerja dan dibayar per bulan. Sementara gig workers biasanya dibayar berdasarkan kinerja atau proyek yang sedang dijalankan. Kemudian ada juga pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian yang ketiga jenis pekerjaan atau kerjasama. Biasanya hubungan kerja gig workers dapat diikat dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sementara untuk pekerja tetap biasanya harus dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan kontrak-kontrak tertentu, apakah PKWT atau PKWTT, seperti itu. Secara lebih mendetail, Sindikasi 2019 memaparkan kriteria freelancer. Seperti yang kita sudah tahu, freelancer merupakan self-employed yang merupakan bagian dari gig workers. Yang pertama, freelancer biasanya bekerja mandiri dalam perjanjian kerja tertentu. Periode waktu kerja mereka biasanya lebih singkat, yaitu kurang dari 21 hari per bulan. Jenis pekerjaan mereka biasanya menuntut keterampilan individu di bidang spesifik, misalnya fotografi. Kemudian hubungan kerjanya dapat diikat dalam perjanjian tertulis maupun lisan saja. Nah, freelancer dapat bekerja dengan alat produksi pribadi maupun difasilitasi pemberi kerja, misalnya fotografer yang punya kamera sendiri. Kemudian, mereka ini bekerja tidak dituntut kehadiran fisik di tempat kerja, artinya mereka dapat melakukannya di mana saja, di rumah mereka atau di luar tempat kerja. Kemudian yang terakhir, upahnya dibayar sesuai dengan hasil kerja, sesuai dengan perjanjian kerja, bukan berdasarkan presensi kerja seperti pekerja tetap tradisional. Gig work memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya adalah fleksibilitas waktu kerja dan juga memungkinkan pekerja untuk dapat multitasking sebab pekerjaan dapat dilakukan di dalam maupun di luar kantor. Kemudian, sebagian besar orang juga berpendapat bahwa gig work menumbuhkan work-life balance daripada pekerjaan tradisional lainnya. Kemudian, pekerja dapat menentukan sendiri tarif kerja dan jenis pekerjaan yang ingin diambil. Serta pekerja dapat bekerja berdasarkan skill dan passion yang dimiliki sehingga mereka dapat lebih nyaman dan tidak stres dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, terdapat fleksibilitas dalam pasar kerjanya. Sementara, dampak negatifnya adalah yang pertama, overwork, atau pekerja mungkin dapat bekerja secara berlebihan. Kemudian, dapat juga terjadi eksploitasi kerja dan bahaya kesehatan dan ketidakamanan kerja sebab pekerjaan yang terlalu banyak. Kemudian, gig work biasanya memiliki jenjang karir yang tidak jelas. Tidak ada kewajiban tunjangan perusahaan seperti THR, asuransi, maupun pensiunan. Kemudian, pekerjaan gig biasanya memerlukan biaya tambahan untuk equipment cost atau biaya peralatan produksi pribadi, seperti fotografer yang memerlukan biaya untuk membeli kamera, maintenance, dan sebagainya. Kemudian, terdapat surplus tenaga kerja dan berkurangnya lowongan kerja.
Seperti saat ini sudah banyak freelancer, namun lowongan kerja untuk freelance sudah sulit ditemukan. Kemudian bagi pekerja yang dijodohkan melalui alih daya atau pekerja outsourcing, mereka biasanya rentan terhadap isu-isu seperti ketidakjelasan tanggung jawab penyedia kerja, kebijakan perbajakan, dan juga pihak perantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gig work dan K3. Berikut adalah beberapa isu K3 pada gig ekonomi. Yang pertama, banyak perusahaan gig ekonomi beroperasi di industri yang memiliki risiko tinggi, seperti contohnya industri transportasi atau layanan pengiriman barang. Kecelakaan transportasi secara umum mencakup hampir setengah dari seluruh kematian di tempat kerja. Survei oleh University College London tentang gig economy drivers yang mencakup kurir pengiriman barang dan juga sopir taksi menunjukkan bahwa 42% melaporkan kendaraan mereka rusak akibat kecelakaan pada saat bekerja dan 10% melaporkan terluka akibat kecelakaan. Selanjutnya, yang kedua, gig ekonomi yang dicirikan oleh fleksibilitas dan kemandirian memiliki kecenderungan untuk menarik pekerja muda yang seringkali memiliki pengalaman kerja yang lebih sedikit. Isu ketiga selanjutnya yaitu gig workers tidak tercakup oleh kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi pekerja seperti cuti sakit, lembur, asuransi kesehatan, pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, gig workers juga cenderung untuk mengalami stres akibat kerja yang disebabkan oleh jam kerja yang tidak teratur, tenggat waktu kerja yang ketat, dan kecenderungan untuk kerja berlebihan. Lalu, gig workers juga cenderung mengalami kelelahan akibat kelebihan jam dan beban kerja. Selanjutnya, terdapat isu lainnya yaitu mengenai regulasi K3 pada gig ekonomi di Indonesia. Pada banyak kasus dalam gig ekonomi di Indonesia, hubungan kerja perusahaan dengan pekerja diidentifikasi sebagai kemitraan. Pengertian kemitraan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di mana di era industri 4.0, kehadiran pelaku gig ekonomi semakin berkembang. Namun, payung hukum yang mengatur tentang hubungan kerja baru seperti kemitraan masih sangat terbatas. Hubungan kerja kemitraan ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan upah minimum regional, hari libur, jam kerja 8 jam sehari, serta jaminan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Hubungan kemitraan membuat perusahaan tidak terikat untuk melindungi mitranya, dan hal ini tentunya akan menimbulkan isu baru, yakni tidak tercapainya kesejahteraan pekerja kemitraan. Selanjutnya, saya akan membahas case studies. Karya yang kami ambil dibuat oleh Alex de Ruyter dan Riani Rachmawati dari Birmingham City University dan Universitas Indonesia yang berjudul Understanding the Working Conditions of Gig Workers and Decent Work, Evidence from Indonesia's Online Ojek Riders. Pertumbuhan platform kerja di Indonesia pertama kali bergerak pada tahun 2010 ketika publik diperkenalkan kepada penyedia ojek online pertama. Sejak saat itu, permintaan terus meningkat terutama di daerah perkotaan karena banyak orang mengandalkan layanan mereka untuk mobilitas manusia, pengantaran makanan, dan pengiriman paket. Mengikuti peningkatan permintaan, pengendara ojek online menjadi alternatif sumber pekerjaan bagi banyak pencari kerja. Namun, perlu dicatat bahwa data agregat tentang pekerja ojek online ini kurang, dikarenakan survei angkatan kerja biasanya tidak menanyakan bagaimana tugas pekerjaan mereka. Secara umum, survei angkatan kerja biasanya meminta responden untuk mengidentifikasi pekerjaan mereka berdasarkan sejumlah kategori yang ada, sehingga memungkinkan pekerja seperti ojek online ini mengidentifikasi diri sebagai wira swasta atau sebagai pekerja lepas. Metodologi yang mendasari penelitian studi kasus ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dan analisis data berdasarkan wawancara dan focus group discussion.
dengan total 41 responden pengendara ojek online pada daerah Jakarta, Depok, dan Bogor. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek tertentu dari pekerjaan yang termasuk ke dalam pekerjaan yang layak, seperti kesempatan kerja, stabilitas, dan keamanan di tempat kerja, serta jaminan sosial. Pembahasan selanjutnya adalah hasil yang didapatkan dalam penelitian. Yang pertama, dari semua tanggapan responden mengeluhkan terkait jam kerja yang panjang. Poin pertama ini berkaitan dengan poin kedua, di mana jam kerja yang responden luangkan akan berdampak kepada banyaknya penumpang yang diambil, sehingga berpengaruh kepada pendapatan mereka. Semakin banyak jam kerja, maka semakin banyak pendapatan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, sifat pendapatan yang tidak setara atau tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari variasi pendapatan yang cukup besar antara satu pengendara ojek online dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak ada program perlindungan kesehatan dan kecelakaan yang sistematis terkait pekerjaan oleh perusahaan platform yang bersangkutan. Ketentuan asuransi terhadap kecelakaan semacam itu sangatlah sedikit. Pengendara bisa mendaftarkan ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Sistem Jaminan Sosial Indonesia, dan membayar preminya sendiri. Namun, karena banyak dari mereka harus membayar premi sendiri, yang mana merupakan kategori yang cukup mahal, sebagian besar responden tidak dilindungi oleh sistem jaminan sosial nasional. Keempat, responden merasa diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan platform. Perusahaan platform dikatakan sering memperkenalkan kebijakan baru tanpa detail pengenalan kepada pengendara ojek online. Mereka dihadapkan dengan perubahan hanya melalui aplikasi sesaat sebelum mereka mengimplementasikannya, dan mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kebijakan baru tersebut. Kelima, pengendara ojek online dianggap bukan sebagai prioritas utama perusahaan platform. Responden melaporkan terdapat banyak aturan yang harus diikuti untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dan dalam satu contoh, terdapat pengendara ojek yang diskors tanpa penyelidikan terlebih dahulu karena keluhan dari pelanggan. Sebaliknya, jauh lebih sulit untuk mengajukan keluhan tentang pelanggan seperti perlakuan yang buruk kepada pengendara ojek online. Keenam, pemberlakuan kebijakan yang tidak menguntungkan. Hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu terhadap kebijakan pemotongan gaji yang mereka katakan tidak adil, yaitu platform menerima 20%. Namun, mereka merasa bahwa suara mereka sebagian besar diabaikan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Tingkat pertumbuhan pada jenis gig work dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta bahwa perusahaan telah menggunakan status non-karyawan pengendara ojek online dan pekerja gig ekonomi lainnya untuk menghindari biaya tunjangan kerja, serta kurangnya status pekerja menyebabkan mereka berada di luar lingkup peraturan negara. Maka dari itu, dalam kasus ini kami menyoroti peran penting negara dalam membuat payung hukum dan menerapkan kebijakan yang jelas untuk gig workers. Salah satunya pengendara ojek online dalam menciptakan kondisi kerja dan kesejahteraan bagi pekerja. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian video dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya.